Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nisa alias Sabina dari kelas 1B akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang contoh dari setiap makna Pancasila dari setiap sila dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan makna-makna dari sila pertama sampai sila kelima dari Pancasila. Yang pertama, sila pertama. Sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu memiliki simbol bintang dengan 5 sudut dan berlatar hitam. Makna dari sila pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa sebagai cahaya bagi kehidupan manusia. Selain itu, sila pertama Pancasila juga mengutamakan kerukunan umat beragama yang beragam di Indonesia. Contoh dari sila pertama dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Taat dalam beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing orang. 2. Menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain yang berbeda dengan kita. Ketiga, saling tolong-menolong tanpa membeda-bedakan agama dan kepercayaan yang dianut. Keempat, merawat dan menyayangi hewan dan tumbuhan di sekitar kita karena hewan dan tumbuhan juga termasuk ciptaan Tuhan. Selanjutnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki simbol tali rantai dengan bentuk rantai bulat dan persegi. Makna yang terkandung dalam simbol rantai emas ini adalah manusia saling membutuhkan satu sama lain. Sila kedua Pancasila juga dijadikan pedoman bangsa Indonesia untuk menghargai hak asasi manusia sesama warga masyarakat. Nah, sikap yang mencerminkan sila kedua ini adalah menghargai hak asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan tempat asal. Contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Kedua, memperlakukan semua orang dengan adab yang baik. Yang ketiga, bersikap adil pada semua orang dan tidak membeda-bedakan orang yang berdasar latar belakangnya. Selanjutnya, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki simbol bergambar pohon beringin. Makna pohon beringin ini adalah bangsa Indonesia menjadi tempat berteduh seluruh masyarakat Indonesia dan mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Sila ketiga, Pancasila ini dijadikan pedoman bangsa Indonesia untuk mengutamakan kepentingan persatuan bangsa daripada kepentingan individu. Adapun beberapa contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Tidak membeda-bedakan teman dari manapun asalnya. Yang kedua, menghargai setiap budaya dan ciri khas dari masing-masing daerah di Indonesia. Yang ketiga, tidak bersikap rasisme atau membeda-bedakan orang yang dari latar belakang keturunan, suku, dan ras. Yang keempat, bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Dan yang kelima, bersatu padu dan bekerja sama dengan teman-teman di sekitar dan tidak menimbulkan perselisihan. Selanjutnya sila keempat. Sila keempat ini yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini memiliki simbol berbentuk kepala banteng. Banteng menjadi simbol hewan yang kuat dan sering berkelompok atau berkumpul. Ini bermakna bahwa masyarakat harus bermusyawarah dan berkumpul untuk mengambil suatu keputusan.
Sila keempat juga mengajarkan anak Indonesia untuk mengutamakan musyawarah atas kepentingan kelompok maupun pribadi. Adapun beberapa contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari yaitu: 1. Menghargai pendapat teman yang lain saat berada di sekolah maupun ketika bermain bersama. 2. Mengikuti diskusi di kelas dengan aktif maupun di dalam keluarga. 3. Belajar berani menyampaikan pendapat. 4. Tidak memaksakan kehendak pribadi saat melakukan musyawarah. 5. Menghormati keputusan bersama untuk kepentingan bersama. 6. Lakukan keputusan bersama dengan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu sila kelima. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki simbol padi dan kapas. Padi dan kapas adalah sumber kebutuhan bagi rakyat Indonesia. Arti sila kelima yaitu seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan tanpa dibeda-bedakan latar belakangnya. Sebagai sesama manusia, kita juga harus berlaku adil terhadap satu sama lain. Contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, memberikan kesempatan pada semua anggota kelompok untuk berpendapat. Yang kedua, melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab serta mendapatkan hak sebagai warga negara. Yang ketiga, bijaksana dalam memanfaatkan energi dan sumber daya alam karena semua orang berhak menikmatinya juga. Dan yang terakhir, menjaga dan menggunakan fasilitas umum atau hak bersama agar bisa digunakan bersama-sama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.